Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Jalla wa ala Rabb kita dengan taufiknya, dengan karunia-Nya di salah satu rumah Allah Ta'ala untuk mengkaji perjalanan hidup utusannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini adalah pemberian yang hendaklah kita patut mensyukurinya, karena Allah Ta'ala memberikan kepada kita karunia yang bisa menjadi sebab kita mengenal Nabi kita, yang dengannya menjadi sebab kita akhirnya mencintainya. Mengenal Nabi kita menjadi salah satu sebab nanti ketika kita berada di alam barzah dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk menjawab pertanyaan para malaikatnya. Dalam banyak riwayat disebutkan di antara pertanyaan malaikat penjaga kubur adalah madza taro an hadzal rajul, apa yang kau tahu tentang laki-laki ini, yakni Muhammad. Maka bagaimana kita akan bisa menjawabnya kalau kita dalam kehidupan dunia tidak pernah mempelajari sunnahnya, tidak pernah mengkaji sirahnya. Juga dengan taufik Allah ini kita berharap bisa mencintainya, dan ini menjadi salah satu kebaikan yang nanti akan kita dapatkan pada saat hari kiamat tiba, di mana ketika seseorang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, madza tattalaha, apa yang kau siapkan untuk itu? Kemudian dia mengatakan tidak ada kecuali cinta dia kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ma'a man ahbabta, engkau akan dikumpulkan dengan siapa yang kau cintai. Maka karunia ini besar yang hendaklah kita mensyukurinya dan berharap terus diberikan karunia seperti ini, melebihi karunia Allah Ta'ala berupa rizki, berupa kesehatan dan lain sebagainya. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang sempurna, contoh yang tiada duanya. Seluruh perjalanan hidupnya adalah teladan bagi kita. Semoga kelak kita bisa bertemu dengannya di telaganya, agar bisa minum dari air telaganya, agar kita setelahnya tidak kehausan selama-lamanya, dan kita berharap mendapatkan syafaatnya untuk selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas yakni permulaan turunnya wahyu, dan itu adalah nubuwah beliau atau kenabian beliau, diangkatnya beliau menjadi seorang nabi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ar-risalah, yakni tentang kerasulan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, atau diangkatnya beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, menjadi utusan Allah Ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, setelah turunnya wahyu yang pertama, surat Al-Alaq, ada masa di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan wahyu. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak oleh
istrinya menemui anak paman daripada Khadijah radhiyallahu taala anha dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui hakikatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan uzlahnya, melanjutkan menyendirinya di Gua Hira sampai akhirnya keluar dari bulan Ramadan. Nah, ini adalah masa fatrah menurut pendapat yang kuat bahwa fatrah, masa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan wahyu itu beberapa hari sampai keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bulan Ramadan. Kemarin sudah kita sampaikan pendapat yang kuat adalah terjadi pada malam ganjil, ya, dan Syekh Sofi Rahman Mubarakfuri menyebutkan itu pada tanggal 23 menurut pendapat yang kuat. Kemudian di sisa harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke Gua Hira untuk menyendiri. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas bulan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, turun dari Gua Hira kembali pulang ke rumahnya. Nah, itulah masa fatrah, yakni sebagaimana pendapat yang kuat dalam kitab Fathul Bari disebutkan ayaman, itu beberapa hari. Tidak seperti ada yang berpendapat itu 3 tahun, ada yang berpendapat atau 2,5 tahun. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari Gua Hira itulah akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang kedua. Ibnu Hajar mengisahkan, menyebutkan bahwa inqita'il wahyi ayaman, terputusnya wahyu itu beberapa hari. Di antara hikmahnya beliau mengatakan agar hilang pada dirinya ketakutan. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira, Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan ketakutan. Ketakutan karena belum pernah ketemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Dia datang memeluknya, mendekapnya kuat-kuat sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan sesak. Jadi muncul rasa takut. Makhluk yang besar, belum pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya, bertemu dengannya. Sampai akhirnya diberitahukan oleh Waraqah bin Naufal, dzalika namus, itu adalah namus atau nama lain daripada malaikat Jibril yang dulu turun kepada Nabi Musa. Kemudian hikmah lainnya dikatakan oleh Ibnu Hajar, liyahsula lahu atasyawuf ilal aud, yakni masa fatrah ini, terputusnya wahyu ini juga diantara hikmahnya agar muncul penasaran pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kembali. Penasaran atau tasyawuk, ya, kerinduan. Nah, ketika hal itu terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa nanti kapan turunnya dat ini, atau yang pernah menemui untuk yang kesekian kali. Akhirnya malaikat Jibril alaihissalam pun datang untuk yang kedua kali. Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa dia mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan masa tidak turunnya wahyu. Dia mengatakan, fabaina ana amshi id sami'tu sautan minas sama. Tatkala aku berjalan, aku mendengarkan suara dari langit. Aku mendengarkan suara dari langit. Farafa'tu basari qibalas sama. Maka aku angkat penglihatanku ke arah langit. Fa idzal malak alladzi ja'ani bi khira qa'id ala kursi bainas sama'i wal ard. Maka aku dapati malaikat yang mendatangiku di Gua Hira, dia duduk di kursi yang ada di antara langit dan bumi. Faji'tu minhu hatta hawaitu ilal ardi. Maka aku lari darinya hingga aku tersungkur ke tanah. Faji'tu ahli fakultu zammiluni zammiluni. Maka aku datang menemui keluargaku, menemui istriku. Aku katakan, selimuti aku, selimuti aku. Maka akhirnya mereka pun menyelimuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Hingga turun surat Al-Muddatsir itu. Kemudian setelah itu turunlah wahyu secara berturut-turut. Jadi turunlah wahyu secara berturut-turut. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari
Dalam kitab Sahih juga disebutkan jawartu bi Hira. Aku tinggal di gua Hira syahron, selama sebulan. Falamma qadaitu jiwari habatu. Maka tatkala aku telah menyelesaikan uzlahku, menyendiriku di sana, habatu, maka aku turun. Falamma istabtantul wadi fanudi itu. Maka tatkala aku menuruni lembah, melewati lembah, maka aku pun diseru. Aku pun dipanggil. Nah, ini menunjukkan bahwa riwayat ini bahwa kejadiannya itu masih di bulan Ramadan yang sama, hanya selisihnya beberapa hari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu surat Al-Alaq, kemudian berikutnya beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu surat Al-Muddathir. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat ini adalah awal risalahnya Nabi. Jadi ayat-ayat ini, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ini adalah ayat-ayat awal kerasulan beliau, ayat-ayat awal beliau diangkat menjadi rasul. Jadi kalau surat Al-Alaq itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi. Tapi beliau diangkat menjadi seorang rasul adalah surat ini. Ya, ingat apa makna nabi? Nabi itu turunan kata dari kata naba'a, yanba'u, artinya memberitakan. Surat An-Naba, ya, amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim, tentang berita besar. Disebut nabi adalah orang menerima berita dari langit. Jadi disebut nabi adalah orang mendapatkan berita dari langit. Maka surat Al-Alaq itu adalah awal beliau diangkat menjadi nabi. Tapi beliau belum menjadi seorang rasul. Kapan beliau menjadi seorang rasul? Ketika turun surat Al-Muddathir ini. Ketika Allah mengatakan qum fa'anzir, bangkit, beri peringatan kepada manusia. Maka sejak saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul yang diutus membawa risalah untuk disampaikan kepada manusia. Bangkit, berikan peringatan kepada manusia. Nah, jadi surat ini setelah beliau diangkat menjadi seorang nabi. Selama tidak ada wahyu. Ya, jadi antara beliau mendapatkan berita kenabian, akhirnya beliau menjadi seorang nabi. Kemudian ada masa di sana beliau tidak mendapatkan wahyu, kemudian turun surat Al-Muddathir, akhirnya beliau diangkat menjadi seorang rasul. Nah, dalam surat Al-Muddathir ini mengandung dua beban tugas yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua beban tugas yang dipikul oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun sebenarnya juga untuk kita. Sebagaimana firman Allah surat Al-Alaq, Iqra, baca. Yang diperintahkan baca itu kan sebenarnya untuk Nabi, tetapi perintah untuk Nabi juga perintah untuk kita. Maka demikian juga, ya kan, dalam surat ini pun qum fa'anzir, itu perintah untuk Nabi, tapi juga perintah untuk kita. Ya, perintah untuk kita. Ada dua beban tugas yang ada dalam surat ini. Yang pertama adalah tugas untuk menyampaikan dan memberi peringatan. Qum fa'anzir, bangkit dan berikan peringatan. Ya, jadi bangkit dan berikan peringatan. Maknanya adalah ingatkan manusia dari azab Allah. Maknanya adalah ingatkan manusia dari azab Allah jika mereka tidak kembali dari kesesatan mereka, dari peribadatan mereka kepada selain Allah, dari kesyirikan mereka. Berikan peringatan. Dan para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini
metode dakwah yang saat ini kurang pada diri kita. Kita seringkali mengatakan, jangan muamalah dengan riba, haram. Sebatas itu. Seharusnya kalau kita mengikuti dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, angzir, beri peringatan. Kamu jangan makan harta riba. Kalau kamu makan harta riba, kamu nanti akan disiksa di alam barzah. Enggak nunggu alam akhirat nanti, kamu disiksa. Apa siksanya? Kamu akan berenang di sungai darah mulai dari sejak kematian sampai hari kiamat tiba. Sebutkan hadisnya. Nah, itu metode dakwahnya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah sejak awal kali mendapatkan risalah, kum fa'anzir. Atau juga misalkan kita nyuruh anak kita untuk sholat, sholat. Ya kan? Jangan hanya sekedar Allah merintahkan kita sholat di Al-Quran, Allah merintahkan kita sholat di hadis, Allah merintahkan sholat. Tapi anzir, berikan peringatan. Kamu kalau nggak sholat nanti dikubur, disiksa. Ya, ada orang yang terlentang, kemudian ada satu orang bawa batu besar, kemudian batu besar itu dipukulkan di kepalanya, kepalanya hancur, batunya gelinding. Ketika dia ngambil batu itu dan kembali, kepalanya kembali seperti sedia kala. Kemudian dipukulkan lagi, batunya gelinding, kepalanya hancur. Diambil lagi oleh orang yang tadi bawa batu. Ketika dia kembali, kepalanya dalam kondisi semula. Itu kum fa'anzir. Ya, jangan lakukan kesyirikan. Nanti kalau orang syirik itu siksanya di neraka kekal. Dia nggak akan mati di sana. Kematian itu hanya sekali dalam kehidupan dunia, nggak akan keluar. Ya kan? Sebutkan dalilnya. Atau paling tidak, ya kan, berikan peringatan. Nah, metode dakwah ini yang seringkali kita tidak ikuti, padahal inilah yang Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi, kum fa'anzir, bangkit dan berikan peringatan. Makanya para jamaah, setelah surat Al-Mudaththir ini, ya, periode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah sirriyah, itu turun surat-surat pendek. Ya, itu turun surat pendek. Ini periode Mekah, ya. Sehingga disebut dengan surat Makkiyah. Suratnya pendek-pendek. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam periode dakwah sirriyah. Dan itu isinya adalah, kebanyakan adalah kebangkitan, siksa, hari kiamat dan lain sebagainya. Maka tugas kita sama seperti itu. Ya, jangan sekedar apa? Misalkan jangan nyebarluaskan berita dusta. Tidak boleh. Jangan hanya sekedar itu. Sebutkan siksanya di alam barzah. Orang yang menyebarluaskan berita dusta itu ada dua orang, satu duduk, satunya berdiri membawa pengait. Kemudian dia nyobek antara dua bibirnya, ya kan, sampai ke tengkuknya sisi kanan. Ketika dia sudah menyobeknya sisi kanan, maka disobek yang sisi kiri sampai ke tengkuknya. Ketika yang disobek sisi kiri, dia sobek sisi kanan kembali seperti semula, disobek lagi yang sisi kanan. Itu disebutkan dalam hadis yang membicarakan tentang bentuk-bentuk siksa kubur. Sebutkan. Jadi kasih peringatan. Bukan hanya sekedar kamu jangan, walaupun hanya sekedar dengan tangannya, dengan ibu jarinya, ya kan? Share. Tapi itu dampaknya adalah nanti di alam barzah. Enggak usah nunggu nanti pada saat di neraka, di alam barzah. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian macam yang kedua, tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah tatbiq awamirillahi subhanahu wa ta'ala ala dzati, yakni mengerjakan perintah-perintah Allah. Kalau tadi bangkit berikan peringatan, yang kedua adalah, ya kan, untuk mengerjakan perintah-perintah Allah. Itu tugasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua dalam surat Al-Mudaththir, yakni kaitannya dengan firman Allah, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, Rabbmu agungkan, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikan, warrujza fahjur, dan yang dosa-dosa itu, najis-najis itu tinggalkan. Ya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan dua tugas ini beliau jadi uswah. Ya, dia jadi uswah.
Kita pun seharusnya seperti itu. Kita pun seharusnya seperti itu. Dan nggak usah mulai dari umat dulu, enggak. Memulainya itu jangan dari orang luar. Misalkan langsung ke RT ngomong kayak gitu. Ini enggak boleh, enggak, mulai dari keluarga dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali didakwa itu keluarga, nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nabi Ibrahim itu mengawali dakwanya dari keluarganya, dari bapaknya. Nabiullah Musa alaihissalam mengawali dakwahnya dari bapak angkatnya. Para rasul yang lain pun juga mengawali dakwahnya itu dari keluarganya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja diperintahkan wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan kerabatmu yang paling dekat. Sebelum bertahap kepada yang lainnya, dari keluarga kita dulu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, Allah berfirman wa rabbaka fakabir, dan Rabbmu agungkan. Khususnya Allah khususkan Rabbmu agungkan. Orang-orang Mekah, pemilik Ka'bah itu adalah Allah. Itu kita bahas, kita tahu kemarin dari pembahasan ketika penyerangan pasukan bergajah. Ketika Abrahah berkata kepada Abdul Muthalib, Anda datang ke sini hanya untuk kebutuhan ngambil unta. Padahal saya datang ke sini untuk menghancurkan pusat peradaban Anda. Ya kan? Pusat ibadahnya Anda. Orang-orang Arab itu semuanya datang, sampai yang dari Yaman itu datang ke Ka'bah untuk haji, untuk tawaf. Ya kan? Apa jawabannya Abdul Muthalib? Inna lil ibili rabbun wa inna lil baiti rabbun sayamna'u. Unta itu punya pemilik dan Ka'bah itu punya pemilik yang akan menjaganya. Dan mereka semuanya mengimani Allah. Mereka semuanya mengimani Allah. Maka dalam ayat ini Allah berfirman wa rabbaka fakabir, Rabbmu agungkan. Artinya agungkan Allah. Jangan selain Allah. Allahu Akbar. Ya kan? Jangan sekutukan Allah dengan sesuatu pun. Maknanya seperti itu. Agungkan Allah. Dan Nabi SAW faham ini. Karena apa? Kita sudah bahas sebelumnya. Jauh Nabi SAW sebelum diangkat menjadi seorang Nabi. Nabi SAW itu sangat benci kalau ada orang bersumpah demi Lata, Uzza, Manata. Bahkan ada kisah sebagaimana sudah pernah kita sampaikan. Nabi SAW ketika tawaf dengan anak angkatnya Zaid bin Harithah, Nabi wanti-wanti, kamu jangan pegang berhala. Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu penasaran, tak pegang gimana? Akhirnya dipegang lagi, diusap. Sebagaimana umumnya masyarakat ketika itu, kalau tawaf di sekitar Ka'bah, mereka akan mengusap berhala yang ada di sekitar sana. Maka Nabi mengatakan, ala amna'uka, bukankah aku tadi sudah ngelarang? Kok kamu pegang? Nah, jadi ketika Allah berfirman wa rabbaka fakabir, Rabbmu itu agung, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah paham Allah yang berhak disembah. La ilaha illallah. Selain daripada Allah enggak berhak disembah. Berhala-berhala, patung-patung enggak berhak disembah. Jangan sekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kemudian Allah berfirman wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu hendaklah engkau sucikan. Maksudnya apa? Pakaian dohirmu, ya kan, lahirmu, pakaian lahirmu, maka sucikan. Jasadmu juga sucikan. Enggak mungkin orang mengagungkan Allah, orang yang rabbaka fakabir tapi pakaiannya lusuh, jasadnya kotor, enggak mungkin, enggak layak. Jadi enggak layak. Orang yang berdiri di hadapan Allah Ta'ala mengagungkan Allah enggak layak kalau misalkan pakaiannya itu najis, pakaiannya kotor. Makanya akhirnya para jamaah, dalam agama kita, kitab Toharoh itu kitab pertama dalam kitab-kitab fikih. Antum cari kitab fikih manapun, mesti pembahasan pertama itu adalah kitab Toharoh. Dan Islam itu ngajari bersih. Ngajari bersih. Maka kalau ada orang Islam nggak bersih, jorok, itu bukan orang Islam. Ya, itu bukan orang Islam. Kalau urusan jasad, urusan pakaian saja, Allah berfirman wa thiyabaka fatahhir, maka apalagi urusan batin. Urusan batin. Maka lebih
utama untuk kita bersihkan. Batin kita harus lebih kita bersihkan lagi dari akhlak yang buruk, dari kotoran syirik, ya kan, dari sifat-sifat yang buruk harus kita bersihkan. Harus kita bersihkan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian warrujza fahjur, dosa-dosa hendaklah engkau tinggalkan. Artinya jauhi apa saja yang menjadi sebab murkanya Allah, sebab adabnya Allah. Ada yang menyebutkan ar-rujza adalah al-asnam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam paham ini enggak layak untuk dipegang. Ya kan, berhala-berhala, patung-patung itu enggak layak diagungkan. Ya kan? Mereka dibuat, mereka dipahat, tapi kemudian mereka disembah. Ya kan? Maka ini harus ditinggalkan. Maka dengan adanya firman Allah warujza fahjur, apa yang selama ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin dapat penekanan, penegasan. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, wala tamnun tastakfir, jangan engkau memberi, kemudian Allah berfirman, jangan engkau memberi, kemudian engkau mengharap kembali. Jangan berbuat kebaikan, engkau ingin mendapatkan upah, mendapatkan balasan dari manusia. Jangan. Ya, jangan. Jangan seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, Anda itu orangnya suka mikul kesulitan orang lain. Anda suka membantu orang yang lain. Anda suka membantu membela orang yang berada di atas al-haq, kebenaran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah minta balasan. Sehingga adanya ayat ini semakin menegaskan bahwa ketika kita melakukan kebaikan harus murni mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, para jamaah, kemudian ayat yang terakhir. Seolah-olah di sana ada peringatan bahwa dia akan disakiti. Ketika dia menjauh dari agama kaumnya, kemudian berdiri mengajak manusia kepada Allah semata, mengingatkan mereka dari siksa Allah Ta'ala. Makanya Allah berfirman, wali rabbika fasbir, dan untuk Rabbmu hendaklah engkau sabar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal itu sudah diwanti-wanti, wali rabbika fasbir, dan terhadap Rabbmu hendaklah engkau sabar. Dan ini konsekuensi. Setelah sebelumnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Waraqah bin Naufal, ya, Waraqah bin Naufal mengatakan, ya laitani kuntu jada'an, sekiranya aku masih muda, idh yukhrijuka qaumuka, ketika kaummu nanti akan mengusirmu. Ya kan? Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amukhriji, apakah kaumku akan mengusirku? Waraqah bin Naufal mengatakan, tidak ada satu pun yang ba'di salah ini kecuali terusir. Jadi seolah-olah Allah SWT mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal, sejak dia diangkat menjadi seorang rasul. Wali rabbika fasbir, dan untuk Rabbmu hendaklah kamu sabar. Maka siapapun yang akan dakwah itu mesti akan diuji. Kalau pengen nggak dapat kesulitan, ya sudah diam aja, wis lakum dinukum waliyatin, jadi dalil. Padahal sebenarnya ya bukan lakum dinukum waliyatin, wong dia sudah masuk Islam, diajak sholat. Lakum dinukum waliyatin itu bagi yang belum memeluk Islam, ya kan? Orang kalau sudah masuk Islam diajak terus sholat, mesti kita akan mendapati cobaan, mesti kita akan mendapati gangguan. Nggak usah jauh-jauh. Nggak usah jauh-jauh. Nabiullah Nuh alaihissalam pun digoda dengan anaknya. Sampai akhirnya Nabiullah Nuh itu nggak ngajak anaknya untuk menyembah Allah. Cuman ngajak anaknya naik kapal. Ya bunayar kamana, ayo numpak kapal ambil bapak. Tapi karena sangat durhakanya anaknya, dia mengatakan enggak, aku tak nyari gunung saja yang bisa menyelamatkan aku dari air, luapan air. Nah seperti itu. Apalagi kalau ndakwahi kaumnya. Ya. Jadi mesti kita dapat gangguan.
para jamaah yang saat ini ngaji tanpa istrinya, coba sering ngajak istrinya, mesti nanti akan dapat gangguan. Mesti akan dapat gangguan. Tapi kalau istrinya sudah ngaji, coba nanti ngajak anaknya, mesti nanti akan dapat gangguan. Mesti. Itu sudah sunatullah. Kalau nggak mau diganggu ya diam saja, sholat sendiri, baik-baik sendiri, masuk surga sendiri, nggak usah ajak-ajak yang lain. Apa seperti itu? Kita akan nyesel nanti. Wal asri. Ya, nyesel. Innal insana lafi khusri. Termasuk yang nyesel itu yang dalam kehidupan dunianya nggak mau tawasau bil haq. Nyesel. Apa bojoku biyen kok gak takjak mlebu surga bareng-bareng. Ya akhirnya saya sekarang sama bidadari. Nah kayak gitu. Ya, padahal kalau istri saya masuk surga, dia akan jadi bidadari yang paling cantik. Itu. Ada kisahnya. Orang yang terakhir masuk surga, idza dakhala baitahu, ya kan? Yadkhulu ma'ahu, ya kan? Akan masuk bersamanya. Kalau orang terakhir masuk surga, masuk rumahnya, masuk tempat tinggalnya, dia akan ditemani oleh 2 orang bidadari. Hadisnya sahih. Nah, itu yang terakhir masuk surga, maka bagaimana yang lebih dulu masuk surga? Bidadarinya berapa? Enggak tahu. Ya. Jadi akan nyesel. Ketika dia berada di surga nyesel, kenapa anak saya dulu nggak tak ajak? Itu nyesel. Maka kita harus dakwah, dan untuk dakwah maka harus sabar. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, permulaan ayat-ayat ini mengandung seruan yang tinggi dari Zat yang Maha Tinggi. Seruan yang tinggi dari Zat yang Maha Tinggi untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disuruh meninggalkan kenyamanannya. Ya kan? Kenikmatan duniawinya. Disuruh meninggalkan itu semuanya. Disuruh bangkit. Ya kan? Untuk tidak lagi tidur, tidak lagi berselimut, tidak lagi hangat dengan kehangatan tempat tidur, tapi disuruh untuk jihad. Disuruh untuk berjuang. Ya kan? Menempuh segala macam kesulitan. Dan itu sudah karakteristik dunia para jamaah. Karena karakteristik dunia itu melelahkan, sudah sekalian. Sekalian. Kita tanpa melakukan perjuangan, ngajak orang kepada ketaatan, ngajak orang kepada surga, itu sudah melelahkan. Ya sudah melelahkan. Lelah, dunia itu lelah. Bagaimana enggak lelah? Mau minum teh saja itu harus masak dulu, harus nyari teh dulu. Untungnya sekarang sudah ada pabrik teh. Mau gula harus produksi gula guru. Untungnya ada pabrik gula, ya kan? Atau paling enggak kita ini harus nyeduh, harus ngudek. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia ngudek itu. Nanti kalau di surga enggak perlu ngudek. Kalau enggak percaya buktikan. Dia masuk surga dulu. Jadi nggak perlu seperti itu. Ya kan? Mau rujak harus ngulek dulu, capek. Atau misalkan nggak ngulek, kerja dulu agar bisa punya uang kemudian beli rujak. Tapi di surga apa ada rujak? Yang jelas di surga mala ainun ro'at, lebih nikmat daripada ini. Ada kisahnya di kisah orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Jadi lelah para jamaah. Maka Nabi SAW dengan adanya seruan yang tinggi dari Zat yang Maha Tinggi ini, Nabi SAW ya kan dipanggil untuk meninggalkan tidurnya, meninggalkan selimutnya, meninggalkan kehangatan tempat tidurnya, untuk jihad, untuk berjuang, berjalan di atas banyak kesulitan. Allah berfirman, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Seolah-olah dikatakan, sesungguhnya orang yang hidup untuk dirinya, dia sudah hidup dengan tenang. Adapun engkau wahai Muhammad, kamu yang bawa beban ini, bagaimana engkau bisa tidur? Engkau yang membawa beban ini, bagaimana engkau bisa rehat? Engkau yang bawa beban ini, bagaimana engkau bisa berhangat-hangatan di atas tempat tidur? Bagaimana engkau hidup dengan nyaman? Enggak bisa. Ada tugas yang harus dia pikul. Maka bangkit. Wa angzir, fa angzir. Bangkit dan berikan peringatan.
Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, akhirnya kita dapati bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lebih dari 20 tahun, 23 tahun tidak istirahat. Tidak hidup enak-enakan. Enggak, hidupnya adalah perjuangan. Kita pun seharusnya seperti itu. Ya kan? Jangan hanya menjadi orang soleh untuk dirinya sendiri. Tetapi hendaklah kita menjadi orang yang memperbaiki diri dan orang-orang di sekitar kita. Muslih. Jangan hanya sekedar menjadi orang yang soleh, tapi menjadi orang yang muslih. Orang yang memperbaiki diri dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Tidak hidup untuk dirinya sendiri, tidak hidup untuk keluarganya. Ya. Jangan seperti orang-orang pada umumnya, ya kan, kerja capek, ya kan, udah saya nggak ada waktu untuk keluarga, ayo kita jalan-jalan, ya kan, weekend, gitu kan, kemana, hidup hanya untuk itu. Enggak, kita harus berjuang, ya, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mungkin kita menganggap bahwa ini perintah untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan perintah untuk kita. Padahal sebenarnya tidak demikian. Sama seperti surat Al-Alaq, Iqra, Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq, dan seterusnya, itu untuk Nabi, tapi juga untuk umatnya. Maka ini pun sama untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan untuk kita semuanya. Maka setiap orang dari kita harus punya peran. Setiap orang dari kita harus punya peran, walaupun seringan apapun peran kita, tapi kita semuanya harus punya peran. Ya, harus punya peran. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seperti itu, dan para sahabatnya pun akhirnya tersibghoh, terunai. Mereka pun semuanya juga berjuang. Dan kita lihat hasil daripada perjuangan mereka, dan yang gak kalah penting adalah pertolongan Allah. Akhirnya Islam itu menyebar sampai ke negeri kita yang kita cintai, sampai akhirnya kita dapat hidayah ini. Maka kita pun juga harus melakukan yang sama. Banyak orang-orang yang memeluk Islam itu, mereka memeluk Islam, mereka baru mendapatkan hidayah Islam, mereka sedih, ya kan? Kenapa baru kami yang mendapatkan hidayah ini? Bagaimana dengan orang tua kami? Bagaimana dengan pendahulu-pendahulu kami? Banyak dari mereka yang tidak mengenal ini. Kemana saja kalian selama ini? Nah, seperti itu. Maka para jamaah jangan berpuas. Seperti kita di sini, oh yang ngaji banyak, jangan puas. Ini masih sedikit dibandingkan dengan penduduk kota ini, masih sedikit. Kita cuma berapa gelintir sih? Masih sedikit. Maka kita harus terus berjuang. Kita juga harus berjuang sebagaimana hanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berjuang. Apa faedah dari diangkatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul? Di antara faedahnya adalah yang pertama, maksud ya dari fatratil wahyi, jadi tidak turunnya wahyu beberapa hari. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Ibnu Hajar, adalah untuk menghilangkan rasa takutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menumbuhkan kerinduannya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ketemu dengan beliau. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cinta kebaikan. Sejak sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta kebaikan. Sehingga ketika bertemu dengan malaikat Jibril, dia tahu bahwa ini adalah kebaikan, maka beliau pun merindukan ketemu dengan kebaikan. Maka tatkala hilang takutnya dan sudah tenang, beliau akhirnya tahu hakikatnya. Mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan, menanti-nanti kedatangan wahyu yang kedua. Disebutkan dalam riwayatnya Imam Bukhari ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai berlari, berjalan agak cepat, hingga akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam terjerembab. Dan ketika itulah ada suara yang mengatakan, sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Khawatir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam khawatir, apakah saya ini diguna-guna? Ya, tapi ketika ada
ucapan seperti itu, ya kan, menjelaskan tentang hakikat beliau sallallahu alaihi wasallam, maka hilanglah, ya kan, kekhawatiran itu. Ya, jadi hilanglah kekhawatiran itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya seringkali merasa bahwa apa ini benar. Tapi ketika Malaikat Jibril menampakkan dirinya kemudian mengatakan, wahai Muhammad, innaka rasulullahi haqqan, kamu itu adalah utusan Allah yang sebenarnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya tenang. Jiwanya tenang. Kemudian yang kedua, hikmah yang lainnya dari tidak turunnya wahyu. Ini merupakan penekanan bahwa wahyu itu khususiyahnya Allah, kekhususan Allah. Kapan Allah turunkan, ya terserah. Kapan Allah enggak turunkan, maka ya terserah. Nabi Muhammad SAW pun tidak bisa mendahulukan, Nabi SAW juga tidak bisa mengakhirkan. Nabi SAW pernah ketika masih berada di Mekah, orang-orang Mekah itu penasaran, ya kan? Karena Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang kisah-kisah Nabi terdahulu, kisah-kisah Nabi terdahulu, ya. Sedangkan orang-orang Quraisy itu tidak tahu ilmunya. Kemudian mereka mengirim utusan untuk datang ke Madinah, karena di Madinah banyak ahli kitab, ya, di sana banyak ahli kitab. Kemudian ngutus kepada ahli kitab untuk menanyakan, ya kan, tentang ciri Nabi, tentang ciri Rasul. Akhirnya mereka datang ke sana kemudian tanya. Nah, maka orang-orang ahli kitab memberikan sangu, orang-orang Yahudi khususnya yang di sana banyak Yahudi, ngasih sangu, tanya dia tentang Ashabul Kahfi. Kalau dia bisa jawab berarti dia Nabi. Kalau dia bisa jawab berarti dia Nabi. Akhirnya mereka kembali, ya, dapat senjata untuk berusaha mengalahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Kalau sebelumnya mereka sebenarnya sudah kalah, ya kan? Tapi mereka tidak puas. Tapi nggak puasnya itu karena nafsu, bukan karena ingin mencari tahu, karena nafsu ingin mengalahkan. Ya, sebelumnya syair-syair mereka kalah dengan surat-surat yang Allah turunkan, ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika mereka datang ke Mekah, kembali ke Mekah, mereka bertanya, Muhammad, kalau engkau sekiranya betul seorang Nabi, ceritakan kepada kami tentang Al-Kahfi, Ashabul Kahfi. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Godan, uji buka. Besok aku akan jawab. Besok aku akan jawab. Ternyata tidak turun surat, tidak turun ayat yang menjawab, yang akan memberitahukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang siapa Ashabul Kahfi. Sampai beberapa waktu, sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersedih. Sampai akhirnya turun surat Al-Kahfi. Nah, dalam surat Al-Kahfi Allah Ta'ala berfirman, ya, dalam surat Al-Kahfi ayat 23, Allah mengatakan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Sekali-kali kamu jangan mengatakan aku akan melakukannya besok, kecuali kalau Allah berkehendak. Maka sejak saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan insya Allah. Ya, mengatakan insya Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa wahyu kapan turunnya, kapan tidak turunnya itu terserah Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak punya kuasa untuk mendahulukan, untuk mengakhirkan. Ya, enggak punya kuasa untuk menentukan, tidak punya kuasa untuk menetapkan bahwa wahyu ini adalah hak prerogatifnya Allah. Siapapun enggak bisa maksa. Ya kan? Allah yang lebih tahu. Kemudian pelajaran yang ketiga, tadi sempat kita sampaikan, ya, pada hadis yang pertama Jibril alaihissalam, ya, pada peristiwa yang pertama Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa surat Al-Alaq, Iqra, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi. Kemudian pada hadis yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril dengan membawa surat Al-Mudaththir, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul. Maka bisa diambil faedah dari peristiwa ini, at-tadarruj fi tahqiqil murad, yakni bertahap untuk mencapai tujuan. Jadi bertahap untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul itu bertahap. Tahapan pertama adalah budi abil khalwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu digemarkan khalwat, menyendiri. Jadi
hidayah untuk menyendiri itu hidayahnya Allah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyendiri selama bulan Ramadan di Gua Hira itu memang hidayahnya Allah. Allah SWT gemarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam habbaba ilaihil khala. Jadi Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam gemarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyendiri. Makanya kalau kita mendapatkan taufik, ya kan, menyendiri, ya suka menyendiri, ya kan, kita menyediakan waktu kita untuk Allah SWT, ya itu diantara bentuk taufik Allah kepada kita. Karena memang kita juga butuh waktu untuk menyendiri, berkholwat antara diri kita dengan Allah SWT. Kemudian setelah Allah SWT ya kan berikan kepada beliau ya keinginan, kesukaan untuk menyendiri, tsumma ru'ya as-shadiqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa masa itu sering mimpi, dan mimpinya itu mimpi yang benar. Disebutkan selama 6 bulan beliau sering mimpi dengan mimpi yang benar. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak hanya digemarkan untuk berkholwat, kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mimpi dan mimpinya itu benar. Ya kan? Jadi mimpinya itu mimpi benar. Dan beliau melihatnya itu seperti melihat falakus sobah, seperti melihat fajar. Jadi sangat terang, jelas. Ya, orang kalau melihat fajar sotik itu jelas. Ya, jadi jelas. Apalagi pada masa dulu itu enggak ada lampu, jadi jelas. Jadi antara benang putih dengan benang hitam itu jelas. Kalau kita lihat ke arah ke arah timur. Tapi kalau sholat subuhnya kecepatan biasanya nggak akan kelihatan. Tapi kalau sholat subuhnya itu agak mundur nanti akan kelihatan. Ya apalagi selesai sholat subuh pulang kelihatan. Atasnya hitam, bawahnya putih. Yang berikutnya adalah yang ketiga, kenabian. Jadi bertahap. Baru kemudian dia mendapatkan nubuah, didatangi malaikat Jibril. Baru terakhir adalah risalah, yakni kerasulan, ada perintah. Ya. Jadi setelah mendapatkan berita dari langit, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhirih, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan risalah, kerasulan. Di sana diperintahkan untuk bangkit dan memberikan peringatan. Diperintahkan untuk mengagungkan Rabb, ya kan, dan seterusnya. Nah, seperti ini juga semestinya kita belajar, kemudian mengajarkan, kemudian mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala, semuanya bertahap. Makanya dari ngaji seperti ini, ya kan, belajar, nanti ajarkan. Makanya sebenarnya ngaji yang benar itu ngaji yang ada manfaatnya. Paling enggak manfaatnya diamalkan. Dan lebih baik setelah dimanfaatkan diajarkan. Makanya kalau ngaji seperti ini jangan hanya sekedar ngaji kuping saja, tapi tangannya juga. Kalau bisa bukan hanya dengan tangannya, tapi nanti dengan lisannya, nanti diajarkan kepada orang lain. Atau kalau agak kesulitan ya sudah, wes Bu, iki pengajian mau, iki linge sampean rungokno dhewe. Nah kayak gitu. Ya untungnya sekarang ada nikmat berupa teknologi informasi seperti ini ya. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu taala menyebutkan ini nikmat. Makanya beliau nyarankan buat aja potongan-potongan video faedah, kemudian sebarluaskan. Mereka ahli batil menyebarluaskan itu. Kita pun juga harus semangat menyebarkan kebaikan agar kebaikan itu semakin meluas. Ya kan? Semakin meluas, ya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi harus bertahap. Demikian juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal, ya, mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Dia mengatakan innaka taktubu ala qaumi ahli kitab. Kamu nanti akan berhadapan dengan ahli kitab. Di sana banyak ahli kitab, di Yaman banyak ahli kitab, banyak pemeluk Nasrani. Di sana Nasrani, agama utamanya, agama negeri itu adalah Nasrani karena dia di bawah kekuasaannya Habasyah. Habasyah kerajaannya Nasrani. Di sana juga ada ahli kitab Yahudi, tapi yang paling banyak adalah ini. Nah, ketika ajak mereka untuk menyembah kepada Allah saja. Jika mereka menerima, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah memerintahkan kepada mereka untuk sholat 5 waktu sehari dan semalam. Kalau mereka sholat 5 waktu sehari dan semalam, beritahukan kepada mereka bahwa Allah memerintahkan kepada mereka untuk menunaikan zakat harta mereka, diambil dari orang kaya mereka, diberikan kepada orang fakir di antara mereka. Jadi orang kaya di situ diberikan kepada orang fakir, ya, bukan dipindah ke mana? Ke Madinah, enggak, dipindah ke
ke pusat pemerintahan, enggak seperti ajaran-ajaran yang menyimpang, ya kan, diambil disetorkan kepada pimpinan, nah, kayak gitu. Ini ada ajaran menyimpang seperti itu ada. Nah kemudian berikutnya pelajaran yang keempat, firman Allah Ta'ala kum fa'anzir, ya kan, menunjukkan bahwa Nabi SAW harus bangkit memberikan peringatan. Makanya Nabi SAW pun akhirnya berdakwah lebih dari 20 tahun. Ya, jadi berdakwah lebih dari 20 tahun. Ya, maka kita pun juga seharusnya demikian. Tadi sudah kita sampaikan tafsirnya. Ya, dan ini menunjukkan bahwa Nabi kita SAW mengamalkan. Makanya kalau kita ingin tahu tafsir daripada setiap ayat Al-Quran, maka tafsirnya adalah pada diri Nabi kita SAW. Ya kan, pada diri Nabi kita SAW. Dan pelajaran yang terakhir, peristiwa ini menunjukkan, ya kan, fase-fase diutusnya Nabi. Jadi fase-fase diutusnya Nabi. Jadi fase-fase sampai akhirnya muncullah seorang Rasul. Fase yang pertama, ya kan, menyebarnya di kalangan manusia informasi perihal dekatnya waktu diutusnya seorang Nabi. Ya, jadi menyebarnya, ya kan, informasi berita diutusnya Nabi SAW di kalangan umat-umat di dunia. Umat-umat yang di sana ada kitab samawi. Mereka semuanya tahu dari kitab mereka. Makanya dari kisah keislamannya Salman radhiyallahu taala anhu kita dapati bahwa para rohib yang diikuti oleh Salman radhiyallahu taala mengatakan masa kedatangan Nabi sangat dekat. Ini ciri-cirinya Nabi. Ya, jadi orang-orang Nasrani, ahli kitab Nasrani, mereka itu tahu masa dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di situ. Bahkan kisahnya Waraqah bin Naufal dan beberapa orang temannya yang 4 yang akhirnya datang ke Syam, mereka memberitahukan ini masa kedatangan Nabi itu sudah dekat. Dan dia diutus di daerah yang banyak pohon kurmanya. Makanya akhirnya mereka mencari-cari. Ya, mereka mencari-cari. Nah, adapun orang-orang yang tidak mendapatkan kitab, mereka bukan ahli kitab, mereka tahu kalau itu adalah masa, ya, masa diutusnya Nabi, itu adalah dari tanda-tanda alam. Ya, jadi tanda-tanda alam yang menunjukkan akan hal itu. Ini kemarin sudah kita bahas. Ya, kemarin kita bahas. Para jamaah kalau pernah tahu kisah sirahnya Khadijah radhiyallahu taala anha, salah satu riwayat itu menunjukkan kalau, ya kan, ada seorang penyihir yang beritahukan bahwa akan datang masa diutusnya seorang nabi. Kalau sekiranya dia bisa menjadi seorang suami dari kalian, ini seorang penyihir wanita bilang kepada wanita-wanita Arab ketika itu, ya kan, dia bisa berada di rumah seorang dari kalian maka lakukan. Makanya dari riwayat juga menyebutkan Khadijah radhiyallahu taala ketika mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan malaikat Jibril, Khadijah mengatakan, saya berharap engkaulah nabi daripada umat ini. Ya kan, ada yang menyebutkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi peristiwa tanda-tanda alam itu kita juga harus mencari tahu dan jangan sampai kita ini tidak mau tahu. Kemudian yang kedua, tatkala datang waktu nubuah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu digemarkan untuk menyendiri tadi, ya kan? Ini tahapan fasenya diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya sebagaimana tadi sudah kita sampaikan. Berikutnya adalah mimpi yang benar, kemudian akhirnya turun berita kenabian dan terakhir beliau diangkat menjadi seorang rasul. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah taala. Kita akan bahas dakwah sirriyah, ya, fase di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah secara sembunyi-sembunyi. Semoga yang kita kaji bermanfaat dan motivasi kita para jamaah untuk senantiasa mengikuti jejak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.